Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, Setpiece. Gua sama Reja balik lagi offline setting mau ngebahas World Cup. Nah, kira-kira tim andalan lu apa? Nah, kalau gua nih udah kayaknya ngelihat Reja nih udah Korea bukan ini, Bro? Ini Portugal, bukan. Belanda. Ini lu nggak lihat nih KNVB. Wah, KNVB. Koninklijke Football National Bond. Kirain Kenil apa? Belanda ya? Belanda. Netherlands. Nah, Belanda ini Netherlands atau Dutch sih, Bro, sebenarnya? Sama aja. Sama. Dutch tuh buat orangnya kali ya? Iya. Nah, kalau ininya kan yel-yel ya hub Holland. Holland malah kan. Hub Holland. Hub ya. Holland. Oh, iya. Jadi sama lah kayak lu bilang Indonesia, Nusantara, dan lain-lain. Rumpun. Ya kan? Jadi lu ini udah bersikap Piala Dunia kali ini dukung Belanda? Gue setiap Piala Dunia, Bro. Setiap Piala Dunia? Dari sejak kapan? Bahkan waktu Belanda nggak main Piala Dunia, kapan? tahun kan sempat nggak lolos ya, gue lupa. 98? Enggak, 98 itu the best, one of the best performance-nya. Siapa tuh 98? Semifinal, Bro. Bintangnya siapa 98? Kluivert. Oh, yang paling gue Patrick Kluivert. inget dari memori 98 itu golnya Patrick Kluivert ke gawang Brazil semifinal. Di semifinal? Sundulan. Sundulan, header ya. Jadi walaupun Belanda kalah, tapi itu memorable. Jadi kalau striker Belanda ya orang mungkin suka siapa? Van Basten, Nistelrooy, dan lain-lain ya. Arjen Robben, Van Persie. Kalau gue tetap idols gue Patrick Kluivert. Karena menurut gue dia nyeni bro, art gitu loh. Dia nggak perlu nendang kenceng, nggak perlu nyundul kayak gimana, tapi gol. Gitu. Tapi jarang sih Gen Z sekarang tahu Patrick Kluivert ya. Tahu nggak teman-teman? Ada Patrick anaknya Kluivert. bro, Siapa? Justin Kluivert di AS Roma. Tapi gue nggak tahu masih di AS Roma gak? Iya, tapi nggak seini bapaknya mungkin ya. Yes. Nah, kenapa lu yakin kalau Belanda sekarang, ya terlepas dari lu cinta dari Belanda dari zaman dulu, lu yakin nggak sekarang Belanda bisa masuk semifinal lagi kira-kira? Kagak. Jujur kagak. Iya kan? Nggak. Pemain-pemainnya sekarang siapa yang bintangnya Coba kan sekarang lu tadi kan nanya lu dukung siapa? Kalau dukung ke Belanda, kalau ditanya yakin juga nggak yakin. Iya juga sih. Gitu loh. Iya. Sampai sejauh mana keyakinan lu? 16 besar? Kalau Belanda boleh pinjam pemain-pemain yang nggak main di World Cup, contoh Haaland, itu gue yakin, ya kan? Penyerangnya siapa sekarang Belanda? Kalau sekarang penyerangnya terbatas lah, mungkin nggak terlalu familiar kayak. Ada Frankie de Jong juga ya? Ya, itu kan di tengah. Oh, tengah. Cody Gakpo, terus Memphis lo tau lah. Memphis Maksudnya, Depay. ya kualitasnya average. Gitu. Oh, ada backnya keren, Van Dijk. Backnya bagus semua harusnya. Van Dijk, Siapa lagi? Stefan de Vrij, Inter, Matthijs de Ligt, Munchen. Juventus ya dulu ya? Juventus dulu. Pindah ke Munchen. Oh, udah benar tuh dia pindah ke Munchen. Iya kan? Iya, Banyak iya. lah. Kalau ada Denzel Dumfries. Iya. Dumfries, gue tahu iya Dumfries. Terus gaya permainan Belanda sekarang, menurut lu adalah gaya permainan ideal mereka bukan? Kan yang tahu gue nih Belanda tuh terkenal dengan 3 penyerang dan menyerang lah. Sepak bola Belanda itu lah sepak bola menyerang, Arjen Robben dan lain-lain. Kalau sekarang masih dengan ciri khas mereka nggak sih? Jadi sebenarnya kalau, wah ini berat nih, ini berat. Lu nanya berat, jangan gini bro, nanyanya berat banget nih. Ya kan tadi gue di jebakan Batman nih soal ngomongin Belanda. Jadi kalau ngomongin taktikal, sebenarnya Belanda tuh zaman dulu memperkenalkan zonal marking. Zonal marking. Ya. Jadi kita nggak ngomongin total football dulu nih, zonal marking. Itu tahun 60-an, Belanda tuh tim Eropa pertama yang main zonal. Ya, sebelum itu dipakai Italia, Prancis, Jerman, itu Belanda dulu. Belanda duluan. Iya. Tapi yang paling kita tahu kan Belanda menerapkan total football, di mana semua tim menyerang pada saat menyerang, juga bertahan pada saat yang sama. Iya. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Nah, sebenarnya kan kalau banyak yang bilang taktik itu udah usang tuh. Kayak gitu karena berkembang macam-macam kan, Catenaccio jadi gegenpressing sekarang. Gegenpressing. Nah, tapi kalau lu lihat gegenpressing sekarang itu mirip tuh sebenarnya. Benar, gue sepakat. Total football kan? Iya kan? Iya. Jadi ketika kehilangan bola, dikerubungin. Nah, sekarang ada gak striker yang ketika dia diserang lawannya, dia nggak ikut mundur, nggak bakal dipakai. Iya, dijual. Dijual. Yang kayak gitu. Dijual. Harus mau kerja keras. Iya kan? Iya. Nah, sekarang
maksud gua ya Belanda sekarang nggak menerapkan benar-benar total football karena kualitas pemainnya juga sebenarnya gua bilang kurang mendukung. Lagi kurang. Tapi dari beberapa Piala Dunia dan Euro sebelumnya, permainan Belanda sih menurut gua udah berubah jadi gaya Eropa lah. Maksudnya Gitu ya. jadi gaya Eropa jadi Maksud gua nggak semenarik Belanda dulu. Oke, Ya, kalau nggak seatraktif kita ngomongin zaman dulu 98, mungkin lu tahu ya zaman lu nih kan, Overmars, apa Zenden, Kluivert, iya, ada backnya semuanya. Michael Reisinger, Iya. kipernya Van der Sar, Seedorf, David, Yo, ya kan. Itu The best sih. The best sih Belanda. Frank de Boer, Ronald de Boer. Iya, bahkan dulu dia memang unggulan ketiga, peringkat 3 Piala FIFA pernah Belanda. Iya. Sekarang jadi kalau sekarang hanya sekedar emosional doang. Ya enggak, kalau ngomongin chances Qatar menurut Nah, gua di grup nih sekarang ya, gua Ya. bedah ya. Peluang misalnya untuk melaju ke sistem gugur. Di Qatar di grup A itu ada Qatar, ada Ekuador, ada Senegal sama Belanda. Kira-kira runner up atau juara? Nah, sebelum ngomong ke grup, Bro, kalau gue bilang ya, opini gue pribadi, Piala Dunia Qatar ini akan jadi Piala Dunia yang tricky. Kalau gue, sebelum ngomongin grup, ya, kita nggak tahu kondisi panasnya, atmosfer, ruang ganti, terus di luar lapangan kayak Supporternya. gimana, supporter kayak apa. Ini tricky nih. Gak boleh minum ya Nah, kan? jadi kalau biasanya mungkin tim-tim datang ke Piala Dunia, oh di Eropa udah tahu, oh Eropa tuh begitu. Iya. Terus kemudian dia datang ke Piala Dunia di Afrika, oh di Afrika tuh begitu. Yes. Kemudian kemarin mungkin Piala Dunia di Jepang di Korsel, mereka udah tahu lah. Karena Jepang Korsel kan, oh kayak begitu. Udah. Ini Iya. Piala Dunia di tanah Arab ini, di gurun ya. menurut gua tricky. Yoi, gitu. yoi. Jangan-jangan yang dijagoin banget datang, tiba-tiba kebakar, Bro. Nggak bisa beradaptasi. Nggak bisa beradaptasi. Nggak bisa Jadi menurut gua peluangnya sedikit lebih apa? Jadi random lah ya. random kita nih. kita nggak bisa Random. Nah, tapi kalau ngomongin grup, Belanda kan satu grup sama Senegal, Qatar sama apa? Ekuador. Ekuador. Kalau sekilas orang mungkin lihat grupnya lemah. Iya. Ya kan? Tapi kalau menurut gua jangan-jangan Belanda bisa nggak lolos. Nah, Ada Qatar ya. karena satu Senegal, juara Afrika. Juara Afrika. Iya, ya kan. Apalagi doanya Sadio Mane kan kita Ya. Wah, Sadio lu dapat apa penghargaan apa, Bro? Kemarin tuh. Apa sih? Oh, pemain yang paling banyak berkegiatan sosial di luar lapangan. Nah, itu udah pasti pahalanya kan paling banyak. Iya juga. Nah, iya kan? Sosialita. Jadi doanya paling inilah. iya, Jadi menurut gue Senegal lawan paling berat. Nah, sayangnya tuan rumah Qatar ini menurut gue tricky. Iya. Iya kan? Mereka bisa bikin AC sedemikian banyak, Piala Dunia paling mahal. So maksud gue buat menang pertandingan harusnya bisa. Dimatiin tiba-tiba AC-nya ya kan Iya pas kan? Belanda main ya kan. Di ruang ganti mati AC udah lemah Iya, itu. jadi tricky lah. Iya, Tapi menurut gue Belanda at least harusnya paling jelek bisa runner up. Runner up. Ya. Kalau runner up berarti akan ketemu juara Liga grup B. Dan di sana ada Inggris, Iran, Amerika sama Wales. Nah, yang paling lu takutin siapa, Bro? Di grup itu ya, Iya. Inggris, Mudah-mudahan Iran, nggak ketemu. Mudah-mudahan juara grup B si ini nih gitu. Inggris, Iran, Amerika sama Wales. Gue nggak takut Inggris sama Amerika. Karena kalau Inggris, Belanda relatif sering ketemu. Sering lah ya. Ya, di udah Euro tahu dan dan sama-sama inilah Penyesuaian. penyesuaian, ya kan. Iran nih. Nah, kalau Amerika kita tahu lah, Iya. Amerika sudah berabad-abad seperti Indonesia nggak jago-jago main bolanya. Biasa aja. Ya biasa aja kan. Biasa Nah, aja. Cuma kalau Iran sama apa? Satu Wales. lagi, Wales, ya kan. Wales nih kan mungkin ini turnamen terakhirnya Bale. Ya, Kemudian mereka lolos ke Piala Dunia ini juga susah. susah. Ya, lu tahu determinasi. Berjibaku. Kalau gua nggak salah playoff ya kemarin. Playoff, mereka Pakai playoff kan ya Wales ya. Sama Ukraina playoff. Oh sama Ukraina ya? Iya, sama Ukraina playoff. Nah, playoff. Jadi menurut gua Wales di Euro atau Piala Dunia kemarin juga mainnya kan lumayan bagus tuh. Main bagus ya. Nah, Karena- terus kalau Iran lebih ke daya juang Daya juang. Iya. Sama cuaca kali ya dia dan lebih dia akrab. bisa adaptif cuaca. Iya, iya kan sama-sama. Bahasa mungkin juga sama. Kalau ya kan? Amerika sih harusnya sama Belanda tumbang. Iya. Kalau Inggris bisa draw lah. Justru Iran yang ditakutin sama Reja. Iya. Bukan Inggris, bukan Belanda. Gue pikir dia bakal takut sama Trent Alexander-Arnold atau Kapan Inggris juara dunia? football is not coming home. Kalau sama Jerman iya kita takut. Iya. Ini Inggris bro. Oke. Kalau pemain Belanda selain Kluivert nih, kalau Kluivert kan lu memang inilah yang paling lu nggak suka lah. Ya attitude-nya, prestasinya mungkin. Kenapa sih ini dipilih timnas
yang nggak harus yang sekarang, mungkin dari dulu-dulu lah. Gitu kan ada Van der Sar, ada Nistelrooy, Van Persie, ada Kluivert. Kayaknya semuanya lovable lah ya. Nggak ada sih bro. Kalau Semuanya ditanya, lovable ya? Iya, semuanya. Tapi memang era kemasannya ya, gue kan nonton Piala Dunia yang benar-benar gue nonton. Kalau 94 gue cuma lihat, ya kan? Karena masih SD SMP lah ya. Pasif lah ya. Tapi 98 kan gue udah nonton tuh. Nah 98 itu berkesan tuh buat gue. Belanda mainnya luar biasa gitu loh. Tapi lu seneng Van der Sar nggak? Lu pikir Van der Sar bagus nggak? Bagus. Bagus ya? Bagus. Bagus ya? Jadi menurut gua kekurangannya Belanda yang sekarang nih, ya lini tengahnya menurut gua kurang kreatif, lini depannya average, Average biasa. lini belakangnya memang bagus kalau dilihat secara person by Di person. atas kertas ya? Enggak, person by person lu lihat Van Dijk bagus, Oke. De Ligt bagus, tapi begitu mereka digabungin belum ini tahu. gitu. Tapi yang pasti ya Van Dijk itu mainnya di Belanda jauh lebih bagus daripada main di Liverpool. Iya, selalu ya. Menunjukkan seperti itu ya. Duh, penasaran juga nih lihat Belanda sehebat apa. Kita lanjutin lagi bahas Belandanya guys setelah nanti Piala Dunia dimulai. Oke, ini baru cuma secuil lah bro. Nanti kita undang bener-bener narsum yang memang spesialis Belanda. Sip. Nah, lu jadi host ya? Siap. Ya. Hup hup Holland. Hup hup Holland. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.